Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, kelas pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, Allah akan pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang lo ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang mau ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Lalu tunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Hai, selamat hari Minggu teman-teman. Kenalkan, namaku Bona. Teman-teman, aku mencari Los Felicia. Apakah teman-teman lihat Los Felicia di mana? Tahu nggak teman-teman? Enggak. Di mana ya Los Felicia ya? Teman-teman, bantuin Bona dong, panggilin Los Felicia. Los Felicia. Los Felicia. Los Felicia. Hai Los Felicia. Hai Bona. Tadi Bona cari Los Felicia. Bona mau kasih roti. Oh, kasih roti. Ini ya rotinya Bona. Iya, makasih ya Bona. Tapi di rumah Los Felicia kan banyak orangnya. Bona kan cuma kasih Los satu. Ya udah deh, nanti Los bagi-bagi aja. Nah, tapi kalau Bona punya kue roti satu, mau nggak Bona bagi-bagi? Bona pikir-pikir dulu. Kalau temennya baik sih, Bona kasih. Kalau enggak, ya nggak Bona kasih loh. Wah, nggak boleh gitu Bona. Nggak perlu lihat temannya baik atau enggak, kita harus berbagi. Rosi jadi ingat nih cerita Alkitab. Dia punya rotinya sama ikannya sedikit, tapi cukup untuk makan orang banyak. Bona ingat nggak cerita apa? Bona lupa loh, Seth. Nah, adik-adik di rumah ingat nggak? Wah, ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, lo seulang ya ceritanya hari ini. Kita dengerin cerita Los Felicia sama-sama. Mau Bona? Mau. Ayo teman-teman, kita duduk yang manis. Kita dengerin cerita Los Felicia sama-sama ya. Sepanjang hari Tuhan Yesus telah mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit. Dan sekarang Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau beristirahat. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu mereka naik perahu dan pergi ke seberang, ke tempat
yang sepi untuk beristirahat. Banyak orang melihat Tuhan Yesus pergi. Kemudian orang banyak itu berjalan menuju tempat yang akan dituju Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai di seberang, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang menunggunya. Karena Tuhan Yesus kasihan kepada orang banyak itu, Ia mulai mengajar kepada mereka tentang Allah Bapa. Saat hari menjelang malam, murid-muridnya datang ke Tuhan Yesus dan bertanya, "Orang banyak ini lapar, suruhlah mereka pergi untuk membeli makanan bagi mereka sendiri." Tapi Tuhan Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan. Kami tidak mempunyai cukup uang untuk membeli roti untuk semua orang banyak ini," kata murid Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Berapa banyak roti yang kalian punya? Pergi dan periksalah." Kemudian murid Tuhan Yesus kembali dengan membawa makanan dari seorang anak laki-laki. Ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Murid Tuhan Yesus berkata, "Ini tidak cukup untuk orang banyak ini." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Sekarang minta semua orang untuk duduk." Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan ini. Dan Dia membagikan roti kepada orang banyak. 5 roti itu bertambah banyak dan cukup untuk memberi makan semua orang yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 2 ikan dan melakukan hal yang sama, dan 2 ikan itu menjadi bertambah banyak, cukup juga untuk makan semua orang. Ketika semua orang sudah kenyang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan makanan yang tersisa. Dan terkumpul 12 keranjang. Wah, luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang. Bahkan lebih 12 keranjang. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah melakukan mukjizat yang menunjukkan kasih dan pedulinya kepada orang banyak. Tapi bukan kepada orang banyak saja, tapi kepada kita juga, adik-adik. Lose, kita ngapain sekarang? Bona, kita hari sekarang mau baca ayat hafalan ya. Bona ikutin Lose. Adik-adik juga ya yang di rumah. Mazmur 63 ayat 8a. Mazmur 63 ayat 8a. Bunyinya, "Sungguh Engkau telah menjadi penolongku." Sungguh Engkau telah menjadi penolongku. Nah, adik-adik, tadi ceritanya tentang apa? Tentang 5 roti dan 2 ikan. Ternyata 5 roti dan 2 ikan ini bisa jadi makan orang banyak. Wah, nah seperti anak kecil tadi yang bisa dipakai Tuhan dengan makanan yang ia miliki untuk berbagi dengan orang banyak. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kami. Tuhan berkati kami semua, agar kami selalu dalam keadaan sehat,
dan bisa selalu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas ya adik-adik. Kalian nanti sediakan kertas saja. Nanti bahan-bahannya lo kirim via WA ya. Nah, adik-adik boleh siapkan. Kalian bisa bikin keranjang ini. Gampang kok, mudah. Nanti minta bantuan mama ya. Dan juga roti. Rotinya tadi ada berapa? Ada 5, bener. Nanti bikin rotinya. Kalau nggak bisa gambar roti, bisa lewat gambar, gak usah di print. Nah, 5 roti. Dan juga ada berapa makanannya? Ada berapa ikan? Ada 2. Nah, iya bener. Jadi kalian bisa gambar 5 roti dan 2 ikan ya. Terus dimasukin ke dalam keranjang. Nanti di depan keranjangnya bisa ditulis ayat hafalan ya adik-adik. Tunggu aktivitasnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu dengerin firman Tuhan, dengerin papa mama. Sampai jumpa, bye-bye.